Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 5 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari UEFA Nations League mempertemukan Jerman versus Prancis. Dan untuk pertandingan yang kedua, dari Liga Finlandia mempertemukan APS versus KVV Kokkola. Dan untuk pertandingan ketiga mempertemukan Jespori versus Rovaniemi. Dan untuk pertandingan yang keempat mempertemukan KuPS Akademia versus Tampere United. Dan untuk pertandingan yang terakhir kita akan membahas dari benua Eropa UEFA Nations League di partai final mempertemukan Portugal versus Spanyol. Oke sobat-sobatku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk untuk pertandingan yang pertama. Untuk pertandingan yang pertama mempertemukan Jerman versus Prancis untuk merebut peringkat yang ketiga atau juara ketiga. Dari statistik 5 pertandingan terakhir, Jerman berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Prancis berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Dari head to head kedua tim, untuk Jerman berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Dan untuk Prancis begitu juga, berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri dari 5 kali pertemuan kedua tim tersebut. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk babak kedua tim dari riwayat pertandingan keduanya. Dari kuarter final, Jerman berhasil mengalahkan Italia. Dan memasuki semifinal, Jerman kalah melawan Portugal dengan skor 1-2. Dan untuk Prancis di babak quarter final berhasil mengalahkan Kroasia. Dan untuk babak semifinal kalah dengan skor 5-4 atas Spanyol. Dan di sini laga ini adalah memperebutkan juara ketiga. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head. Sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Dari angka yang diberikan oleh para bandot menyediakan di angka lek-lekan dan di angka seperempat. Oke sobat-sobatku, untuk over-undernya para bandot menyediakan di over 3 dan di over 3 seperempat. Maaf sobat-sobatku, di over 3 seperempat ya. Oke sobat-sobatku, menurut saya di sini skor di sini akan dimenangkan oleh Prancis ya sobat-sobatku. Walaupun di sini Prancis 5 pertandingan terakhir mengalami 2 kali kekalahan dan untuk Jerman hanya 1 kali. Di head to head kedua tim juga mereka tidak lebih, hanya sering mendapatkan kemenangan yang sama dan kekalahan yang sama dan 1 kali hasil seri. Tetapi di sini feeling saya skor akan jatuh dengan angka 2-3 kemenangan untuk Prancis. Sobat-sobatku boleh mengambil di lek-lekan untuk mengambil Prancis ya sobat-sobatku. Di sini juga sobat-sobatku boleh mengambil di overnya. Sobat-sobat boleh mengambil di over 3 ataupun di over 3/4. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita membahas match yang selanjutnya, yaitu match yang kedua. Untuk match yang kedua mempertemukan EPS versus KVV. Untuk EPS dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Dan untuk KVV Kokkola dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim di sini hanya 2 kali pertemuan kedua tim. KVV berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri. Dan untuk EPS hanya berhasil mendapatkan hasil seri dan 1 lagi mengalami kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat standing kedua tim ataupun klasmen.
Untuk klasemen kedua tim di sini, EPS menduduki peringkat yang ke-11. Dari 8 pertandingan hanya mampu mendapatkan 9 poin saja. Dan untuk KPV berhasil mendapatkan 11 poin dari 8 pertandingan dan menduduki peringkat yang ke-6. Oke sobat-sobatku, kita menuju angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk para bandot menyediakan untuk full time handicapnya di angka 1/4 saja. Dan untuk over-undernya para bandot menyediakan di angka 3/4 ataupun 3/4 untuk over-undernya. Di sini sobat-sobatku saya menyarankan untuk mengambil KPV. Sobat-sobat boleh mengambil di KPV ya, karena menurut feeling saya di sini KPV yang akan diunggulkan. Karena selain dari peringkat yang ke-6, dia juga memiliki 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dari 5 pertandingan, hanya 2 kali mengalami kekalahan. Untuk EPS hanya 1 kali mendapatkan kemenangan sobat-sobat. Di sini saya menyarankan ya sobat-sobat untuk mengambil KPV. Di sini skor akan jatuh di angka 1-3. Sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya ataupun mengambil di over undernya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat pertandingan yang ketiga ataupun yang selanjutnya. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Jespori versus Rovaniemi. Untuk Jespori dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Rovaniemi dari 5 pertandingan terakhir hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 1 kali hasil seri dan 3 kali menelan kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Untuk head to head kedua tim di sini Rovaniemi berhasil mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Jespori. Rovaniemi berhasil mendapatkan kemenangan 4 kali, sedangkan Jespori hanya berhasil mendapatkan kemenangan 1 kali untuk Jespori. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasemen kedua tim. Jespori menduduki peringkat yang ke-8. Dari 8 pertandingan mendapatkan 10 poin saja. Dan untuk Rovaniemi menduduki peringkat yang ke-10. Dari 8 pertandingan mendapatkan 10 poin saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita membahas pertandingan kedua tim. Walaupun Jespori mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Rovaniemi, tetapi untuk head to headnya Rovaniemi lebih memiliki kemenangan yang lebih banyak daripada Jespori. Dan untuk 5 pertandingan terakhir ya, Jespori memiliki kemenangan yang lebih banyak. Tapi menurut feeling saya di sini Rovaniemi akan yang lebih diunggulkan. Feeling saya sobat-sobatku. Di sini sobat-sobatku saya menyarankan untuk mengambil di Rovaniemi. Oke. Kita mengambil di Jespori memberikan pur kepada kita ya sobat-sobat. Sobat-sobat boleh mengambil di sini. Dan untuk over undernya juga, karena menurut feeling saya di sini skor akan jatuh di angka 0-3. Sobat-sobatku saya menyarankan untuk mengambil di full time handicapnya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat pertandingan yang selanjutnya. Untuk pertandingan selanjutnya ataupun pertandingan yang keempat mempertemukan KUPS Akademia versus Tampere United. Untuk KUPS Akademia dari 5 pertandingan terakhir mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 4 kali menelan kekalahan. Dan untuk Tampere United berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk head to headnya di sini KUPS dan Tampere belum pernah berjumpa. Dan kita langsung melihat klasemen kedua tim. Untuk klasemen kedua tim dari KUPS menduduki peringkat yang ke-9. Dari 8 pertandingan hanya mendapatkan 10 poin saja. Dan untuk Tampere United menduduki peringkat yang ke-1 ataupun yang pertama.
Dari 8 pertandingan berhasil mendapatkan 16 poin. Oke sobat-sobatku, kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk angka yang diberikan oleh para bandot hanya menyediakan di angka 1 saja untuk full time handicapnya. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di over 3/4. Oke sobat-sobatku, saya menyarankan sobat-sobat mengambil tempere ya. Karena menurut feeling saya di sini skor akan jatuh di angka 2-3. Di sini sobat-sobat boleh mengambil untuk over undernya. Oke sobat-sobatku, mari kita masuk ke match yang selanjutnya ataupun match yang terakhir. Untuk match yang terakhir mempertemukan Portugal versus Spanyol. Ya ini sobat-sobat, ini partai besar yaitu big match ya. Untuk Portugal dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Spanyol sendiri berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali berbagi poin yaitu hasil seri ya sobat-sobat. Langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Untuk Portugal, di match ini Portugal dari 5 kali pertemuan belum pernah mendapatkan kemenangan, 4 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan untuk Portugal. Dan untuk Spanyol berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali hasil seri ya sobat-sobat. Langsung saja kita masuk ke quarter final, semifinal dan final dari riwayat pertandingan kedua tim. Di sini Portugal berhasil memenangkan pertandingan melawan Denmark di partai quarter final. Dan dengan skor di sini leg ya sobat-sobatku. Di sini hasilnya 5-3 ya sobat-sobat. Dan untuk Jerman di sini hanya bermain 1 leg. Di sini Portugal berhasil mengalahkan Jerman dengan skor tipis saja 2-1 hingga masuk final berjumpa dengan Spanyol. Dan untuk Spanyol berhasil mengalahkan Belanda dengan skor tipis ya sobat-sobatku. Leg pertama 2-2 dan leg kedua dengan skor 3-4, kemenangan untuk Spanyol hingga masuk ke semifinal. Di semifinal ini Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor tipis yaitu 5-4. Di sini Spanyol dan Portugal berjumpa di partai final. Langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan di angka setengah full time handicapnya dan di angka 3/4 sobat-sobatku. Langsung saja kita melihat over undernya. Over undernya para bandot menyediakan di angka 2/3/4 dan di angka 3 untuk over undernya. Di sini sobat-sobatku, saya menyarankan sobat-sobat mengambil Portugal. Karena menurut saya di sini Portugal yang akan memenangkan pertandingan. Walaupun Spanyol memberikan pur kepada Portugal ataupun para bandot lebih mengunggulkan Spanyol yang akan menang, tapi menurut saya di sini Portugal yang akan menang ya sobat-sobatku. Sini skor akan jatuh di angka 4-3 dengan kemenangan untuk Portugal. Sobat-sobatku boleh mengambil di Portugal. Dan untuk over undernya juga sobat-sobat boleh mengambil di over 2/3/4 ataupun di 3 ya. Oke lah sobat-sobatku, sampai di sini saya mengucapkan salam penutup buat sobat-sobat semua ya. Tetapi ada yang saya ingin katakan. Jika sobat-sobatku memiliki prediksi dan feeling sendiri, sobat-sobat juga boleh memakai feeling tersebut. Karena prediksi dan feeling sobat-sobat juga layak diperhitungkan. Oke sobat-sobatku, sampai di sini saya mengucapkan salam dari sang ahli bola. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dipanjangkan rezekinya. Oke sobat-sobatku, terima kasih ya. Sampai jumpa kembali.